Dan ketika membasuh sebagian dari kepala, cukup begini saja. Dan telinga dibasuh bergantian, sebelah kanan dulu, sebelah kiri. Ternyata begitu katalog dari Islam, katalog dari agama adalah Rasulullah. Lihat cara Rasulullah berwudu. Beda. Kemudian saya lepaskan, saya bertobat. Agama bukan akal, tapi dalil. Engkau harus bener lah Mbak Dede. Maka ini saya sampaikan ke bagian alumni yang pernah dididik seperti itu. Kau harus lepas dari itu. Karena ternyata salah. Jadi ternyata Rasulullah kalau berwudu sekalian, telinga bagian dari muka. Jadi begini, atau begini, kembali ke belakang, terus begini, satu kali. Kiai Sinwani ini bertaubat dari kebenaran menuju kesesatan. Kenapa demikian? Karena di dalam riwayat hadis Rasulullah itu ketika berwudu dan mengusap kepala itu kadang juga mengusap bagian ubun-ubun. Dan Imam Syafi'i yang termasuk ulama salaf berpendapat bahwa mengusap sebagian kepala atau mengusap ubun-ubun ketika berwudu itu boleh, itu sah, itu cukup. Anehnya, walaupun Kiai Sinwani berpendapat ngawur seperti ini, beliau ini mengaku sebagai bermanhaj salaf, ikut ulama salaf. Lah, kalau seperti ini kan berarti menipu kepada masyarakat awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar sebuah video seorang kiai yang mengaku sebagai orang yang bermanhaj salaf. Dia mengaku bahwa dulu dia beragama telah salah. Dia dulu beragama dalam pemahaman yang sesat. Kenapa demikian? Karena kata kiai ini, dulu ketika wudhu, kiai ini hanya mengusap ubun-ubun saja. Padahal yang benar menurut kiai ini, ketika Rasulullah berwudhu dan mengusap kepala, maka Rasulullah mengusap semua kepala. Bisa dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Akhirnya dia bertaubat dan pindah ke manhaj salaf. Jadi kata kiai ini, mengusap sebagian kepala atau mengusap ubun-ubun ketika berwudu itu sesat dan bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah pernyataan Kiai Sinwani yang mengaku sebagai bermanhaj salaf ini benar? Tentu jawaban kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernyataan dari Kiai Sinwani yang mengatakan bahwa mengusap ubun-ubun ketika berwudu adalah sesat dan bukan ajaran Nabi, ini sangat keliru dan menyesatkan kepada umat Islam. Kenapa demikian? Karena mengusap sebagian kepala ketika berwudu itu pendapat ulama salaf, dan Rasulullah ketika berwudu itu juga pernah mengusap ubun-ubun. Maka tanggapan kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pernyataan Kiai Sinwani adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa mengusap seluruh kepala atau sebagian kepala ketika berwudu itu termasuk masalah khilafiyah di kalangan ulama salaf. Ulama salaf sejak dulu itu sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika berwudu harus mengusap seluruh kepala. Ada yang mengatakan juga boleh sebagian kepala. Yang berpendapat bahwa boleh sebagian kepala dan cukup itu adalah Imam Syafi'i. Sedangkan imam-imam yang lain seperti misalnya Imam Abu Hanifah, ini ada 3 riwayat dari Imam Abu Hanifah. Yang pertama mengatakan, dan ini yang lebih masyhur, adalah harus mengusap 1/4 kepala. Kemudian pendapat yang kedua itu kira-kira 3 jari-jari. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah yang ketiga, cukup mengusap kepala dengan kadar ubun-ubun. Sedangkan menurut Imam Abi Yusuf itu ketika mengusap kepala harus separuh kepala. Sedangkan dari Imam Malik dan Imam Ahmad, Imam Muzani itu semua kepala atau seluruh kepala. Ini menurut pendapat yang masyhur. Jadi ulama salaf itu sudah berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan mengusap seluruh kepala, ada yang mengatakan
cukup sebagian kepala. Dan kita boleh mengikuti mana saja, tidak ada yang sesat. Penjelasan ini bisa kita temukan di dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. Kemudian tanggapan yang kedua, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu itu juga pernah mengusap ubun-ubun, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalam kitab ini dijelaskan seperti ini ya, ila anqal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu, wa masaha binasiyatihi, dan mengusap ubun-ubun Nabi, wa ala imamatihi, dan sorban Nabi. Kemudian hadis yang kedua, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, akhbarana Muslim, meriwayatkan kepada kami Muslim, an Ibnu Jurayj, dari Ibnu Jurayj, an Atha, dari Atha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu, fa hasarul imamah, lalu menyingkap imamah, an ra'sihi, dari kepalanya, wa masaha maqdama ra'sihi, dan Nabi mengusap bagian depan kepala Nabi. Al-Qolah, atau rawinya itu berkata nasiyatahu, ubun-ubun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilma, dengan air. Hadis yang ketiga, Imam Syafi'i berkata, ila anqal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi, mengusap ubun-ubunnya, al-qolah maqdama ra'sihi bilma, atau rawinya berkata bagian depan kepala Nabi dengan air. Ketiga hadis ini menjelaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu itu mengusap sebagian kepala, yaitu kepala Nabi bagian depan, atau disebut dengan ubun-ubun. Sedangkan kata Kesenwani, mengusap ubun-ubun ketika berwudu itu adalah kesesatan dan bukan ajaran Nabi. Berarti dari sini bisa kita pahami yang sesat itu ya pendapatnya Kesenwani. Maka dengan berlandaskan kepada hadis tadi, Imam Syafi'i kemudian berijtihad dan berpendapat bahwa mengusap sebagian kepala itu cukup di dalam berwudu. Di dalam kitab dijelaskan seperti ini. Man masaha syai'an min ra'sihi ajza'ahu. Barang siapa yang mengusap sesuatu atau sebagian atau sedikit saja min ra'sihi, dari kepalanya, ajza'ahu, maka cukup di dalam berwudu. Selain berlandaskan kepada hadis, Imam Syafi'i juga berlandaskan kepada ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Yang menjadi titik pembahasan adalah wamsahu biru'usikum. Kalau kita terjemahkan secara perkata, wamsahu, dan kalian usaplah, biru'usikum, kepala-kepala kalian. Nah, ayat ini menurut Imam Syafi'i menunjukkan dan menjelaskan bahwa mengusap sebagian kepala itu boleh. Karena apa? Karena di sini menurut ulama-ulama Syafi'i ya, itu bermakna tab'id. Itu bermakna berfaedah, tab'id, berfaedah sebagian. Artinya kalau kita artikan wamsahu, dan kalian usaplah biru'usikum, sebagian kepala kalian. Sedangkan menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad, justru ayat ini menunjukkan dan menjelaskan bahwa ketika kita wudu harus mengusap seluruh kepala. Nah, disinilah perbedaan di kalangan ulama salaf, dan semuanya benar. Kemudian kesimpulan dalam madhab Syafi'i di dalam masalah mengusap kepala ini seperti ini, bahwa sunnah mengusap seluruh kepala dan cukup atau boleh mengusap sebagian kepala. Hal ini setelah melihat dalil-dalil dan riwayat-riwayat baik dari hadis atau di dalam Al-Quran. Rasulullah di banyak waktunya itu ketika berwudu mengusap seluruh kepala, tetapi juga kadang mengusap ubun-ubun. Maka kesimpulan dalam madhab Syafi'i, mengusap seluruh kepala itu sunnah atau ada keutamaannya, sedangkan mengusap sebagian kepala itu boleh. Lalu apakah Imam Syafi'i tersesat
Kalau mengikuti pendapat dan pernyataan dari Kiai Sinwani, Imam Syafi'i itu tersesat. Tetapi kalau kami pribadi sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu lebih percaya kepada Imam Syafi'i daripada Kiai Sinwani. Kiai Sinwani ini bertaubat dari kebenaran menuju kesesatan. Wallahu a'lam.